Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alder Haksagara dari kelas Blender Minggu MN24C. Saya di sini akan mereview materi dari XMA 1 dikarenakan saya tidak bisa mengikuti follow up pada hari Sabtu kemarin. Di sini ada berapa materi ya? Ada 3 materi. Saya akan menjelaskan satu-satu. Dimulai dari materi 1 dulu, yang berjudul pengantar etika. Pengantar etika adalah hal yang penting dalam kehidupan. Etika atau adab, etika itu seperti tata krama atau aturan. Etika lebih penting daripada ilmu. Etika berasal dari bahasa Yunani. Atau etika berasal dari bahasa Prancis. Maaf ya, kayak gitu. Bodoh. Definisi etika ada 3. 1. Pengertian dasar. 2. Fokus pada nilai. 3. Panduan pengambilan keputusan. Sejarah etika. Sejarah etika terbagi menjadi 3. Zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Konsep dasar etika terbagi menjadi 3 juga, yaitu moralitas, keadilan, dan tanggung jawab. Jenis-jenis etika: etika normatif, etika deskriptif, etika matetika, etika terapan, etika religius, dan etika profesional. Pentingnya etika adalah integritas, pengambilan keputusan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan diri. Integritas: ketika orang bertemu dengan uang adalah salah satu cara mengetahui sifat aslinya. Pengambilan keputusan: pola pikir manusia dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. Tanggung jawab sosial: kepedulian terhadap masyarakat melalui organisasi untuk masyarakat. Pengembangan diri: proses untuk meningkatkan diri sendiri termasuk keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tantangan dalam penerapan etika adalah konflik kepentingan, relativitisme moral, tekanan sosial dan ekonomi, kurangnya pemahaman dalam etika, ambiguitas dalam situasi nyata, kepentingan jangka pendek versus jangka panjang, teknologi dan globalisasi. Etika kampus dibagi menjadi 2, yaitu etika akademis berhubungan dengan tridharma. Yang kedua, etika non akademis, etika terhadap lingkungan kampus. Definisi akademik yaitu kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab. Prinsip etika akademis: kebebasan akademik, kebebasan belajar dan mengajar, otonomi keilmuan, kemampuan mempertahankan ilmu, akuntabilitas, pertanggungjawaban keputusan akademik. Bagaimana dosen menjadi teladan bagi mahasiswanya? 1. Dosen memberikan contoh yang positif. 2. Dalam ketepatan waktu. 3. Memberikan kesempatan untuk menilai dan memperbaiki diri. Berikut adalah materi ke-1 dan selanjutnya materi kedua, yaitu memulai perjalanan public speaking. Seni berbicara di depan umum dimulai dengan memahami kekuatan dan tantangan yang dihadapi public speaking. Berbicara di depan umum bisa mempengaruhi orang lain. 1. Memahami audiens. Analisis kebutuhan audiens, bangun interaksi. 2. Menyusun materi yang menarik, struktur yang jelas, konten yang relevan. 3. Mengembangkan kemampuan verbal, interaksi yang hidup, bahasa yang persuasif. 4. Mengelola kecemasan panggung, identifikasi sumber, strategi manajemen, hadapi dengan keberanian. Mengoptimalkan penggunaan alat bantu visual, membangun kepercayaan diri. Latihan rutin, umpan balik positif, penggunaan materi, pengenalan diri, kesadaran diri, semangat belajar. 7. Evaluasi dan perbaikan keberlanjutan, yaitu refleksi diri, umpan balik, rencana, aksi. Dan materi yang ketiga adalah peluang karir S1 manajemen, bidang pekerjaan yang relevan. Yang ke-1 adalah bagian keuangan. Yang kedua business development.
Yang ketiga sumber daya manusia. Yang keempat pemasaran. Profil S1 manajemen. Kemampuan analisis, kemampuan komunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan beradaptasi, keterampilan yang dibutuhkan. Perencanaan keuangan, keterampilan teknis, analisis data, perencanaan keuangan, manajemen proyek, pemasaran digital, keterampilan soft skill, komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, keterampilan dan interpersonal. Pengembangan karir profesional, kursus dan sertifikat, pengembangan keahlian, program magang, mentoring, networking, pengembangan diri dengan mengikuti training. Dikarenakan videonya minimal 7 menit, saya ini 1 menit lagi mau nge-review materinya lagi aja, diulang-ulang lagi. Diulang lagi ya yang tadi. Definisi pengantar etika. Definisi etika, sejarah etika, konsep dasar etika, jenis-jenis etika adalah salah satu adab terhadap diri sendiri atau kepada orang lain. Contohnya kepada orang tua kita harus bisa, ke orang yang lebih tua kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Kita juga harus bisa lebih sopan santun. Kita harus bisa berkata tutur yang baik agar mereka tidak menganggap kita tidak sopan atau apalagi yang tidak mencerminkan pribadi yang baik. Nah, berikut sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.